antara kekuatan sosialis dengan kekuatan Islam juga secara ideologis. Nah, jadi akhirnya lepaslah Iran ini dari atmosfernya Barat dan Eropa. Nah, kalau sekarang ini kita lihat Iran pasti akan berusaha dengan segala cara, terutama Republik Islam ini ya, untuk bertahan tetap berkuasa. Kalau ini baru 1000-an lebih yang dia bunuh. Kalau perlu 10.000 atau 100.000 juga nggak masalah bagi mereka. Bahwa memang kalau sebenarnya kalau memang niat, ya kalau Amerika niat mau ngancurin, ya tinggal hancur. Masalahnya, kalau sampai Khamenei ini dibunuh oleh Amerika, seperti kejadian Saddam Hussein, tanpa pada persiapan, maka Iran akan lebih kacau lagi, lebih parah lagi. Pengalaman Irak ini sudah cukup. Iya, jadi kita lihat hari ini terbukalah fakta kepada mata masyarakat dunia bahwa rezim Republik Islam Iran itu adalah pembantai rakyatnya sendiri. Jadi kita lihat sudah 1000 lebih, bahkan ada yang laporan lebih ngeri lagi Pak Paul, karena ini kan internet putus. Jadi tidak semua data bisa diupdate, tapi sejauh ini beberapa lembaga-lembaga aktivis mengatakan 1000. Nah, angka resmi dari pemerintahnya sendiri 500, tapi banyak yang belum ke-update, mungkin lebih, mungkin 2000. Mungkin nggak kalah dengan demonstrasi dulu pemakaian hijabnya Mahsa Amini yang menyebabkan dia dipentungin kepalanya sampai pecah gitu ya. Itu nggak beda-beda jauh. Nah, jadi di sini sudah terbuka semua. Apa tujuan revolusi Islam Iran tahun 1979? Tidak lain tidak bukan adalah merampok kekayaan rakyat Iran dan dinasti Pahlavi yang waktu itu berhasil mensejahterakan masyarakat. Nah, kita tahu pada waktu itu sebetulnya Iran meskipun dia negara yang sifatnya negara monarki, tapi secara ekonomi dan kesejahteraan jauh masih lebih baik daripada rezim Ali Khamenei atau rezim Ayatollah ini. Jauh lebih baik gitu ya. Standar Iran pada waktu itu, standar hidup Iran di masa tahun 1970-an, terutama sampai 1977, itu masih jauh lebih baik daripada negara-negara Eropa Timur yang waktu itu masih dikuasai oleh Pakta Warsawa, oleh Uni Soviet. Ya, masih jauh lebih baik Pak Paul, kehidupannya masih sekuler, kemudian sama dengan negara-negara Eropa Barat lah. Tapi mereka kena prank dari Ayatollah ini Khomeini bahwa sah Iran itu bermewah-mewah, hidup dengan kekayaan yang tanpa batas di atas penderitaan rakyat Iran. Nah, inilah khotbah-khotbah seperti ini dicampur dengan agama gitu ya. Itu yang akhirnya membuat rakyat Iran itu panas gitu ya. Dihasut oleh agitasi propaganda, oleh pranknya daripada Ayatollah ini. Sebenarnya siapa Ayatollah ini? Ayatollah Khomeini ini adalah tokoh yang lahir secara tidak langsung, namanya diupdate, dibina oleh siapa? Oleh Uni Soviet. Karena waktu itu Uni Soviet pengaruh Amerika dari Iran. Ya, karena kita lihat Uni Soviet itu tidak punya pelabuhan air panas. Nggak ada pelabuhan air panasnya. Kalaupun Uni Soviet punya pelabuhan sekarang itu yang dia paksakan biar punya Ukraina di Sevastopol, itu sebetulnya ya milik Ukraina sebenarnya gitu. Karena Rusia nggak punya pelabuhan air panas. Rata-rata kapal-kapal Rusia itu berlabuhnya di pantai di Laut Utara. Nah, oleh sebab itu kenapa Rusia tidak punya jumlah kapal perang yang banyak? Mereka lebih suka menggunakan submarine atau nuklir. Ya karena mereka tidak punya pelabuhan air panas. Nah, oleh sebab itu Rusia butuh Iran, butuh Afghanistan sebagai apa? Sebagai proksinya dia, sebagai proksi militer maupun proksi geopolitiknya mereka gitu. Nah, akhirnya Khomeini, Ayatollah Khomeini, tokoh revolusi ini jadi besar karena pengaruh siapa? Karena pengaruh Rusia. Nah, cuman Barat pada waktu itu tidak mau melihat kalau misalkan kalau sah ini jatuh, Barat akan kehilangan pengaruh, terutama Amerika. Barat ikut-ikutan mendukung Khomeini dalam arti begini, Amerika dan negara-negara Eropa Barat itu ingin
ketika nanti Khamenei sudah sukses menyingkirkan Shah Iran, maka dia akan berpihak kepada apa? Kepada Amerika dan negara-negara Eropa, gitu. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ketika Ayatollah Khomeini berkuasa, pengaruh komunis disingkirkan, komunis dalam negeri ya, yang Iran. Kemudian pengaruh Rusia juga mulai dilepas perlahan-lahan. Kemudian pengaruh Amerika itu malah lebih kejam lagi. Caranya Iran, caranya dinasti caranya Ayatollah Khomeini ini memperlakukan Barat dan Amerika itu adalah dengan mengatakan death to Amerika, death to Israel, death to European country gitu ya. Jadi mereka betul-betul berkuasa dengan cara apa? Dengan cara tidak tergantung kepada luar gitu, baik kepada yang pengaruh komunis maupun kepada kapitalis Amerika. Kalau masih sama komunis dia masih sama, karena bagaimanapun kedekatan antara ideologi Islam dengan ideologi sosialis komunis itu hampir-hampir mirip ya. Kita lihat juga di gerakan perjuangan kebangsaan di Indonesia juga ketika masa pergerakan Sneflit dengan ini ya, dengan PSI Merah ya, Partai Syarikat Islam Merah itu sama. Demikian juga di Rusia, di Iran seperti itu. Kemudian kita lihat Partai Ba'ath, itu gabungan antara kekuatan sosialis dengan kekuatan Islam juga secara ideologis. Nah, jadi akhirnya lepaslah Iran ini dari atmosfernya Barat dan Eropa. Nah, kalau sekarang ini kita lihat Iran pasti akan berusaha dengan segala cara, terutama Republik Islam ini ya, untuk bertahan tetap berkuasa. Kalau ini baru 1000-an lebih yang dia bunuh. Kalau perlu 10.000 atau 100.000 juga nggak masalah bagi mereka, asal bisa mempertahankan kekuasaan. Nah, di sini juga kita akan menguji apakah Trump hanya omon-omon, ya, hanya gertak, gitu ya. Berani nggak Trump menyerang? Karena kalau ngelihat ini kan, seperti yang kita bahas beberapa hari yang lalu, Pak Paul, siapa yang akan melakukan break duluan, menyerang duluan? Nah, kelihatannya pemerintahan Republik Islam sudah menyerang duluan dengan membunuhi 1.000 orang ini. Nah, apakah perlawanan dari oposisi yang pastinya nggak akan mungkin oposisi bisa menang kalau nggak dibantu dengan kekuatan dari luar. Kalau Israel langsung turun tangan untuk menyerang, itu sejauh ini tidak mungkin. Kenapa? Lebih aman buat Israel menonton saja dulu gitu. Kecuali kalau Iran menyerang wilayah Israel. Kemungkinan Amerika akan menyerang. Cuman bagaimana bentuk serangan Amerika? Apakah operasi militer secara strategis besar-besaran? Ataukah operasi taktis yang hanya menghancurkan markas militernya Garda Revolusi dan persenjataan rudal balistik? Dan juga mungkin bagian dari program nuklir yang tersisa, ya termasuk juga di sini surgical strike yang seperti dilakukan oleh Israel kemarin, membunuhi pimpinan-pimpinan Garda Revolusi. Kalau nanti Garda Revolusi sudah meletakkan senjata, baru bisa tercapai perdamaian di Iran. Ini kan belum. Saya juga melihat kemungkinan besar bisa jadi Ayatollah sudah nggak di Iran, sudah di luar. Ya, sekarang yang tersisa dia buat untuk membersihkan rakyatnya yang memberontak terhadap dia adalah pasukannya gitu. Kalau nanti situasi sudah aman kembali, dia akan balik ke negaranya. Kemungkinan seperti itu karena ngelihat dari pergerakan harta yang digeser ke Rusia ya, emas dan dana sampai miliaran dolar digeser, kelihatannya gerakan evakuasi mereka sudah disiapkan juga, tapi masih bertaruh ini, sama-sama berjudi. Apakah gerakan oposisi ini akan bisa ditumpas oleh IRGC atau tidak? Sepertinya menurut keyakinan saya seperti itu gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan tanpa bantuan luar ya, rakyat Iran pasti yang jadi korban akan semakin banyak. Nah, ini kita lihat apakah akhirnya Amerika turun tangan atau tidak. Ini yang belum jelas. Nah, kalau kita lihat di sekitaran Iran, tetangga-tetangganya Arab itu, ada nggak yang belain Iran? Nggak ada satupun. Baik medianya, baik ininya. Al Jazeera juga saya lihat, biasanya kalau soal urusan Palestina, segala macam hoax dan ini disebarluaskan. Ini nggak ada. Kok Al Jazeera aja kok jauh lebih soft dan ini jauh lebih netral gitu. Makanya agak aneh di sininya. Kelihatannya di sini bahwa negara-negara Arab
di sekitar kawasan Timur Tengah pun tidak suka kepada rezim revolusi Islam Iran ini karena mereka takut dilibas. Kalau nggak ada Amerika dan Israel, udah pasti dilibas sama ini, sama ayat toilet ini kan gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Tapi karena keberadaan Amerika dan Israel, mereka aman. Nah, cuman yang dilakukan oleh pemerintahannya Khamenei ini, mereka akan memancing Israel supaya masuk dalam perang. Dengan cara bagaimana? Kalau Amerika menyerang, maka mereka akan menyerang Israel. Israel akan membalas. Nah, mau tidak mau, masih banyak anasir-anasir atau komponen-komponen yang ada di negara-negara Arab. Karena Israel sudah masuk, mereka akan belain Iran. Hanya itu aja yang mereka buat provokasinya nanti. Tetapi ya tergantung daripada kemampuan surgical strike-nya Amerika nanti kalau andaikan betul-betul dia menyerang. Nah, jelas bahwa kalau misalkan Venezuela sekarang ekspor minyaknya ke China dan ke Rusia sudah mulai berkurang dan berhenti kan, karena mau tidak mau ada tekanan Amerika gitu ya. Kemudian ini penting Iran ini. Kalau Iran betul-betul sudah tumbang rezimnya, maka Cina akan kekurangan minyak. Cina nggak akan mungkin punya energi yang cukup untuk menginvasi Taiwan dan negara-negara lain yang ada di kawasannya. Karena mayoritas ada hampir 70-80% keperluan minyaknya Cina diimpor dari Iran. Nah, jadi langkahnya Trump ini bukan tanpa perhitungan geopolitik dan geostrategi. Ini semua ada hitung-hitungannya ke sana gitu, bukan hanya sekedar masalah ideologi dan agama. Ada hitung-hitungannya ke sana. Kalau Rusia, saya nggak yakin Rusia ini sekarang kuat. Kenapa? Perang aja sama Ukraina biayanya dari Cina kok. Cina yang kasih uang sama dia. Rusia itu udah jadi negara miskin sebenarnya sekarang. Oleh sebab itu, dia menggunakan stok-stok persenjataan lama yang disimpannya di gudang di era perang dingin dulu, tank-tank tua gitu. Gak ada produk persenjataan Rusia yang baru. Kemudian ya dia banyak menggunakan pasukan. Pasukan Rusia sekarang ya kasihan juga, jadi umpan peluru banyak kan karena kekurangan alutsista gitu. Nah, beda dengan Ukraina yang pasukannya tidak banyak tapi dia bisa mengoptimalkan teknologi yang terbaru gitu. Mungkin karena didukung sama NATO ya. Nah, jadi kalau kita lihat ke depannya ini berkurangnya minyak dari Venezuela maupun dari Iran itu akan memukul Cina. Jadi sebetulnya perang Iran ini kalau Amerika betul-betul masuk campur untuk menggulingkan Ali Khamenei, yang terpukul siapa? Cina sebenarnya dan Rusia. Sudah pasti nggak ada yang lain gitu geopolitiknya. Oke, itu dulu Pak Paul. Silakan Pak Paul. Iya, oke. Itu ulasannya cukup lengkap. Ya, bahwa memang kalau sebenarnya kalau memang niat, ya kalau Amerika niat mau ngancuri, dia tinggal hancur. Masalahnya, kalau sampai Khamenei ini dibunuh oleh Amerika, seperti kejadian Saddam Hussein, tanpa pada persiapan, maka Iran akan lebih kacau lagi, lebih parah lagi. Pengalaman Irak ini sudah cukup. Dan Amerika tidak mau mengulang kesalahan di Irak dan kesalahan di Afghanistan. Jadi sangat hati-hati sekali. Tapi kalau mau perang, oh perang. Jadi ya. Tadi klaimnya si Faisal siapa tadi yang matanya pecicilan itu. Dia bilang Tel Aviv porak-poranda gara 12 hari perang sama Iran. Ini orang sinting ya. Aduh saya tuh nggak ngerti ya. Kenapa ini orang-orang Indonesia ini profesor bocornya sinting-sinting semua ya. Nyatanya kita kemarin ke Israel malah bagus-bagus saja, malah Iran sekarang ini yang lagi porak-poranda. Ya, Gaza porak-poranda. Ya, Yaman porak-poranda. Syria porak-poranda. Hezbollah porak-poranda. Sebentar lagi Indonesia yang porak-poranda. Ya, sebentar lagi Indonesia yang porak-poranda. Itu ya, kenapa ya mereka itu melakukan satu analisa itu halu ya. Kita sambil minum tuak aja di sini kita bisa menghasilkan semua ya, apa namanya, forecast yang jitu ya, yang akan terjadi. Inilah tempat kita bersama minum tuak dan menghasilkan forecast yang mutakhir ya, dan mutawatir, luar biasa. Kasih dulu nih sama Pak Permesta. Pak Andi boleh masuk ya, Pak Andi boleh ya, silakan Permesta. Ini saya telepon Pak Permesta, kalau nggak diangkat dari tadi Pak. Oh iya.